Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara dari pekerjaan yang saya lakukan. Padahal faktanya saya sama sekali tidak pernah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan manapun, saya tidak pernah dipanggil oleh inspektorat, dan makanya saya saat itu bingung. Dan jujur aja di banyak media pada saat itu beredar, saya tidak memakai masker dan selalu tersenyum dalam penahanan itu, Pak, karena di hadapan penyidik saya bilang saya nggak usah pakai masker, Bang. Waktu penyidik Bang Juniadi Purba menawarkan saya masker, saya bilang nggak perlu, Bang, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Adapun dapat kami jelaskan perbuatan dari saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya, yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Bu Kajari ini mengeluarkan surat yang sangat provokatif. Isinya ya bukan penangguhan penahanan, Pak Arli. Pengalihan jenis penahanan. Pengalihan penahanan tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Kalau nggak salah begitu isinya. Lalu dipertontonkan juga surat tersebut disebarkan. Karena nggak mungkin tidak disebarkan kalau akhirnya tersebar. Kemana-mana tidak ada kolom tanda tangan, tidak ada tanda tangan si Pak Amsal. Lalu bunyi narasi Komisi 3 intervensi. Sebelumnya saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman, pimpinan dan semua anggota Komisi 3, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hari ini saya sudah bebas, Pak. Terima kasih banyak. Dan terkhusus juga buat Bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi 3 sebagai penjamin saya juga dan yang mengawal kasus ini juga. Dan dapat saya jelaskan, Pak, ini terkait perkara yang saya sudah lewati ini. Saya sudah ditahan selama 131 hari di Rutan Kelas 1 Medan. Dan awalnya itu saya diperiksa pertama kali itu di bulan Maret tahun 2025. Dan di sana itu pada saat Maret 2025 itu semuanya berjalan sangat baik menurut saya. Tidak ada hal yang mencemaskan. Bahkan di momen itu Kasipyesus pada saat itu setelah penyidikan itu berbicara, di ruangan itu ada Pak Juniadi Purba yang sebagai penyidik pada saat itu dan juga Pak Wira Arizona. Jadi di dalam ruangan itu ada kami berempat. Di situ saya sempat ditawarkan untuk menjadi saksi ahli karena dia bilang Amsal ini yang paling memahami cara pembuatan video profil ini gitu. Dan kemudian sempat juga ada penawaran untuk pembuatan video profil Kejaksaan Negeri Karo gitu. Tapi memang tidak saya iakan karena ada beberapa alasan seperti yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya mengiyakan untuk mereview jalannya penyidikan yang saya upload di akun TikTok saya, Pak. Dan kemudian berselang 8 bulan saya kembali diperiksa, itu pemeriksaan saya kedua tanggal 19 November 2025, dan setelah pemeriksaan itu saya langsung ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara dari pekerjaan yang saya lakukan. Padahal faktanya saya sama sekali tidak pernah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan manapun, saya tidak pernah dipanggil oleh inspektorat, dan makanya saya saat itu bingung. Dan jujur aja di banyak media pada saat itu beredar, saya tidak memakai masker dan selalu tersenyum dalam penahanan itu, Pak, karena di hadapan penyidik saya bilang saya nggak usah pakai masker, Bang. Waktu penyidik Bang Juniadi Purba menawarkan saya masker, saya bilang nggak perlu, Bang, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Dan kemudian saya langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Medan. Ya, saya nyampe itu sekitar jam 7 malam. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat, itu terjadi di tanggal 1
Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini, Pak. Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Cerita Orang Kalah ini saya pastikan saya buat karena tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wirarijona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udahlah bang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain abang capek-capek pakai pengacara? Nanti kita bantu di tuntutan." Ada yang terganggu, kurang lebih seperti itu pimpinan. Dan tapi saya di situ cuma tersenyum, saya bilang enggak, saya akan terus melawan. Itu pimpinan, dan itulah kronologi singkat sampai terjadinya, sampai proses adanya brownies coklat itu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati Saudara Amsal Sitepu beserta keluarga, yang saya sayangi tim JPU pada Kejaksaan Negeri Karo. Izinkan Pak Pimpinan, saya akan mencoba menjawab poin-poin yang ada. Saya akan mencoba menjawab poin yang pertama. Adapun alasan hukuman penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka, argumentasi bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga. Mohon izin, di sini kami mungkin bukan penggelembungan, tapi pastinya markup. Adapun dapat kami jelaskan, perbuatan dari Saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain: 1. Meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan overlapping anggaran dengan membuat nilai pembuatan production video desain sebesar 9 juta rupiah, namun Amsal Christy Sitepu kembali memasukkan pos anggaran editing, cutting, dan dubbing dengan masing-masing anggaran sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video desain, sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Yang kedua, untuk menjawab apa alasan penahanan terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu, sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa saat ini penahanan tidak lagi murni subjektif, melainkan harus berdasarkan alasan yang terukur dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru, yakni apabila tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Poin yang mana dari syarat penahanan di atas yang terpenuhi sehingga Saudara Amsal Christy Sitepu dikenakan penahanan. Menurut kami yang menjadi
Dasar penahanan Saudara Amsal adalah pasal 21 KUHP lama, di mana Amsal ditahan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan 08 Desember 2025. Reaksi yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri Karo ya di di hari Selasa kemarin itu sungguh-sungguh sangat mengagetkan kami. Ya. Penangguhan penahanan itu produk penetapan hakim, Pak. Harusnya kan begitu diketahui, by phone aja sekarang beres, langsung ke LP sama-sama, ya kan? Jaksa yang diminta untuk melaksanakan menandatangani secara administrasi. Yang substansi itu produk hakim. Produk penetapan penangguhan penahanan dari majelis hakim, itu yang substansi. Secara administrasi jaksa harus menandatangani dokumen apapun, itu harus mengikuti. Tapi ya, sahabat saya Pak Hinca Panjaitan, ya, seorang anggota Komisi 3 DPR RI harus menunggu berjam-jam, nunggu jaksanya hadir. Sampai sore nggak hadir, ya kan? Lalu janjian dengan Amsal katanya ditunggu sampai di Beres lagi juga nggak datang. Kemudian yang paling mengagetkan kami, ya Pak ya, di tengah baiknya hubungan institusi Komisi 3 dengan DPR RI, selama ini Pak Hadi pasti tahu, kalau ada masalah saya telepon Pak Jaksa Agung, ini masalah keumatan, masalah kerakyatan ya. Dengan telepon aja beres Pak. Yang kasus Jambi, Muaro Jambi itu, mau penuntutan, telepon Pak Jaksa Agung, telepon Pak Jampidum, beres langsung dihentikan penuntutannya. Ingat di ruangan ini kan rekan-rekan semua kan ya. Begitu baik hubungan kita dengan institusi. Bu Kajari ini mengeluarkan surat yang sangat provokatif. Isinya ya bukan penangguhan penahanan Pak Arli. Pengalihan jenis penahanan. Pengalihan penahanan tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Kalau nggak salah begitu isinya. Lalu dipertontonkan juga surat tersebut disebarkan. Karena nggak mungkin tidak disebarkan kalau akhirnya tersebar. Kemana-mana tidak ada kolom tanda tangan, tidak ada tanda tangan si Pak Amsal. Lalu bunyi narasi, Komisi 3 intervensi. Lalu ada demo segala macam. Kita nggak nuduh, tapi dengan akal sehat, ya kan ya, tertuduh pasti ke arah Kajari yang menggerakkan demo. Seolah-olah Komisi 3 mengintervensi. Sejak awal Pak Hardi kan saya katakan, dari mana kita mengintervensi gitu kan? Karena ini sensitif di sini Pak, ya. Dari sekian ratus permohonan RDPO di sini Pak, di Komisi 3, nggak nyampe 50 kasus yang kita RDPO-kan Pak. Karena kami betul-betul menjaga jangan sampai intervensi. Kalau hal ihwal yang terkait misalnya eksekusi tanah ratusan miliar, kami pasti nggak mau. Karena itu ada urusan duit, kita nggak mau. Tapi urusan yang keumatan, kerakyatan, kasus Sleman, kasus si Nobita, kasus guru, honorer segala macam, kami RDPO kan. Karena itu nggak ada hal ihwal soal aset, soal duit segala macam. Jadi jauh dari potensi konflik of interest kami. Nah, di surat tersebut dibangun narasi Komisi 3 intervensi, ya kan, terhadap perkara. Nah, ini yang membuat harus seperti ada rapat hari ini, Pak, supaya fair, ya kan, Ibu Kajari juga bisa menyampaikan, ya, dan masyarakat bisa mengetahui. Nah, selanjutnya, ya kan, ya kami percaya, ya, Pak Kajati ini figur yang menjaga integritas, kami paham, kenal rekam jejaknya, dan kita juga tahu Pak Kajati sudah banyak menertibkan anggotanya juga di Sumatera Utara, ya.